Buat kawan-kawan yang ingin memulai usaha sendiri atau wirausaha, bisa memulai usaha bidang apapun, yang penting Anda memiliki passion, minat atau ketertarikan atau dorongan untuk terhadap bidang tersebut. Sebagai contoh begini, saya adalah orang yang tidak addicted atau kecanduan minum kopi setiap hari, ya. Tapi saya senang membuat kopi, menyajikan kopi kepada untuk orang lain. Itulah passionnya. Jadi saya ingin orang lebih mengerti kopi, orang bisa menikmati kopi. Passion saya di situ. Jadi passion saya bukan karena saya adalah pecandu kopi. Mungkin ada yang passionnya mengulik kopi, memblend kopi, mencampur kopi, ya. Jadi passionnya bisa dari terhadap bidang apapun. Yang penting Anda memiliki passion terhadap bidang tersebut, maka Anda bisa belajar, menekuni lebih lanjut, belajar kepada orang, belajar kepada buku, maupun belajar secara informal, ya. Nama saya Budi Nugroho dari kota Depok. Usaha Idea Coffee Indonesia dimulai pada November 2016. Usaha ini saya dirikan secara tidak sengaja sebenarnya mungkin, ya. Jadi saya gemar minum kopi, tapi pada waktu itu minum kopinya kopi hitam. Dan kalau saya minum kopi, timbul masalah pada badan saya, yaitu jantung menjadi berdebar lebih cepat, ya. Kemudian saya akan sakit perut, ya. Nah, karena problem itulah kemudian saya melakukan eksperimen, ya, dengan cara saya membeli biji kopi sangrai yang asli, kemudian saya giling sendiri, dan ternyata kalau saya minum kopi yang asli tersebut tidak ada masalah-masalah pada badan saya, sehingga saya berkesimpulan bahwa problemnya bukan karena kopinya, gitu. Bukan karena kopinya, jadi karena kopi instan atau mungkin kopi saset, ya, yang mungkin di dalamnya ada kandungan-kandungan lain di luar kopinya, sehingga yang menyebabkan masalah itu. Nah, sejak itulah kemudian terbesit ide, kenapa saya nggak jualan kopi saja pada waktu itu. Jadi kebetulan pada waktu itu saya sudah tidak bekerja, saya bekerja freelance, dan pada saat itulah saya mulai mendirikan usaha Idea Coffee Indonesia. Sebelumnya saya bekerja sebagai wartawan, ya, hampir selama 6 tahun. Kemudian juga pernah bekerja sebagai di production house sebuah rumah produksi audiovisual hampir selama 5 tahun juga, 5-6 tahun, ya. Dan setelah itu pernah bekerja beberapa kali di beberapa tempat tapi tidak terlalu lama. Dan setelah tahun 2010 2012, ya, saya tidak bekerja lagi, hanya freelance melakukan pekerjaan penulisan. Dan mulai 2016 saya memulai usaha ini, dan saat itu setelah mulai Idea Coffee, saya baru mulai belajar kopi secara otodidak, ya. Jadi saya belajar dari buku, belajar dari internet, dan kemudian saya juga mengikuti kursus barista, ya, di Tanah Abang di Ili Coffee. Kemudian saya juga mengikuti kursus atau pelatihan roasting kopi dan lain-lain, sehingga sejak itulah usaha ini mulai berjalan. Dan saya juga melakukan pelatihan kursus semacam workshop gitu kepada orang-orang yang tertarik untuk menggeluti kopi sebagai bisnis. Jadi saya mengadakan workshop manual coffee brewing, ya. Sampai saat ini sudah lebih dari 50 angkatan, ya, yang saya selenggarakan bersama dengan bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan I.O. Dan di samping itu saya juga menjual perawatan kopi melalui lokapasar atau marketplace, gitu. Sebelum mendirikan Idea Coffee ini memang saya sempat bekerja di sebuah rumah produksi dengan posisi dengan kondisi yang cukup lumayan lah, ya, pada saat itu. Cuman memang bagaimanapun selalu ada masa jenuh, ya, masa bosan gitu, ya. Sehingga mungkin kemudian saya melakukan mengundurkan diri, kemudian bekerja di tempat lain, dan akhirnya
mendirikan usaha ini. Sebenarnya kalau apakah pekerjaan sebelumnya tidak begitu nyaman atau tidak memberikan hasil yang cukup sehingga kita harus mendirikan usaha ini, sebenarnya bukan karena alasan itu ya, bukan alasan nyaman atau tidak nyaman ya, tapi lebih karena saya melihat ada tantangan gitu ya. Kondisinya berbeda ketika kita berwirausaha sendiri gitu. Jadi mungkin kalau kita berwirausaha kita harus dituntut lebih inovatif ya, inovatif dan melakukan segala sesuatunya sendiri mungkin ya. Dan kita juga harus membuka jaringan yang seluas-luasnya dengan supplier, dengan teman, dengan asosiasi, dengan berbagai macam kalangan sehingga kita dikenal gitu sebagai pelaku usaha yang khusus di bidang kopi. Jadi mungkin tantangannya di situ. Sementara kalau waktu itu kita bekerja di perusahaan ya job desk atau pekerjaan kita sudah jelas dari hari ke hari, hanya itu saja. Kemudian mungkin sudah menjadi sebuah rutinitas ya, meskipun pekerjaannya berbeda tapi apa yang dilakukan mungkin sama. Sehingga ketika kita menjadi wirausahawan itu adalah hal yang sangat berbeda jauh ya. Kita harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan usaha ini supaya bukan saja tetap berjalan, tapi juga harus berkembang ya, baik dari sisi kualitas, sisi omset dan lain sebagainya. Pada waktu saya mulai mendirikan Idea Coffee ini tahun 2016, memang tren usaha kopi sudah mulai mengalami peningkatan ya. Orang sudah mulai menyukai kopi, sudah mulai banyak bermunculan kedai-kedai kopi, dan hal itu mungkin dipicu dengan lahirnya salah satu kedai kopi di Jakarta ya, yang menyajikan menu kopi susu kekinian gitu, kedai kopi susu gula aren sebenarnya. Jadi pada waktu zaman dulu mungkin kita hanya mengenal kopi itu hanya dua macam ya, kopi hitam sama kopi susu. Sejak tahun 2000-an ya, tahun 2000-an mulailah bermunculan kedai-kedai kopi di Indonesia yang menggunakan mesin espresso dengan menggunakan metode-metode seduh yang baru. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah ya. Jadi dalam dunia kopi tidak ada benar salah, tidak ada dosa atau pahala. Jadi semuanya kopi sebenarnya semuanya baik, semuanya bagus asal itu cocok dengan selera dan cocok dengan badan kita. Jadi jangan sampai kita minum kopi kemudian menimbulkan masalah kepada tubuh atau kesehatan kita. Jadi apapun kopinya, mau itu kopi instan, kopi saset, atau kopi yang asli kita giling sendiri, itu sebenarnya sah-sah aja, baik-baik aja, asal itu cocok buat kita. Jadi kalau misalnya nggak cocok ya Anda harus berganti dengan kopi yang lain gitu. Jadi itu. Jadi kopi memang Indonesia adalah salah satu surga kopi di dunia. Indonesia merupakan penghasil kopi nomor 4 terbesar di dunia. Jadi sangat banyak variasi jenis kopi Arabica, Robusta maupun Liberica dan Excelsa. Jadi hampir semua daerah di Indonesia merupakan sentra penghasil kopi, mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi. Itu adalah pulau-pulau daerah-daerah penghasil kopi. Jadi sangat banyak origin atau jenis kopi dari Indonesia, hampir lebih dari puluhan jenis kopi, dan itu sangat menjadi peluang, salah satu peluang ya, salah satu yang menjadi dasar bahwa kopi ini masih bisa lebih dikembangkan ya, karena memang selama ini penikmat kopi Indonesia, masyarakat Indonesia hanya menikmati kopi dari kopi saset atau kopi instan yang sebagian besar mayoritas adalah kopi Robusta, kopi Arabica yang diseduh secara manual ya, itu masih bisa banyak dikembangkan baik secara rasa, secara pasar dan lain sebagainya. Jadi memang seperti tadi saya sampaikan, memang masih banyak pemahaman yang salah, masih kurang pengetahuan dari sebagian besar masyarakat tentang kopi.
Jadi masyarakat sebagian besar menganggap kalau minum kopi, contohnya ya, kalau minum kopi itu akan menyebabkan kita susah tidur. Kemudian kalau kita minum kopi menyebabkan jantung berdebar. Kalau minum kopi menyebabkan kita asam lambungnya naik atau sakit mah dan lain sebagainya. Dan pemahaman-pemahaman yang salah itulah yang kemudian saya lakukan edukasi ya. Masih banyak dianut atau diyakini oleh masyarakat gitu ya, tentang kopi tersebut, sehingga dalam workshop yang saya adakan itu tidak saja memberikan pemahaman tentang teknik ya, tentang teknik seduh dan lain sebagainya, tapi juga tentang latar belakang sejarah kopi di Indonesia, kemudian jenis-jenis kopi, kemudian kenapa kopi di pasar mungkin ada yang menyebabkan gangguan terhadap kesehatan dan lain sebagainya. Jadi saya mencoba memberikan edukasi yang menyeluruh gitu, tentang supaya orang bisa memahami kopi yang secara utuh, secara benar gitu. Peserta workshop kopi saya beragam ya, mulai dari umur 15 tahun ya sampai umur usia pensiun gitu, sekitar 60 tahun. Mereka beragam latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, dan motivasi untuk mengikuti workshop. Ada yang karena kesukaan terhadap kopi, bahkan ada juga yang ketidaksukaan terhadap kopi, dia ikut workshop karena pengen tahu. Kemudian ada juga orang yang mengikuti workshop karena ingin memulai usaha. Di samping kedai, di samping workshop, saya juga menjual roasted bean atau biji kopi sangrai ya, sebagai roastery, dan saya bekerja sama dengan prosesor green bean yang ada di daerah Aceh Tengah, Gayo, kemudian dari daerah Pangalengan, Bandung, kemudian dari daerah Ciwidey, Bandung juga, dan dari daerah Dampit Malang, dan dari Mamasa, Sulawesi Barat. Memang saya tidak mengambil banyak supplier green bean karena keterbatasan mesin ya. Keterbatasan mesin saya adalah mesin kecil, mesin roasting kecil yang kapasitasnya 1 kg, dan kalau kita harus mensuplai atau menjual biji kopi sangrai dari seluruh Indonesia mungkin itu terlalu banyak ragamnya, sehingga saya hanya mengkhususkan diri pada maksimal pada 5 origin atau 5 daerah saja, dan itu sudah cukup banyak karena dari setiap daerah juga kopinya tidak hanya satu macam tapi bisa sampai 5 macam proses. Jadi satu jenis kopi atau satu kebun tapi di proses pasca panen bermacam-macam gitu. Itulah dengan 5 daerah origin saja saya sudah bisa menjual beragam jenis kopi yang berbeda gitu. Dunia kopi itu sangat luas ya, sangat banyak peluangnya. Dari hulu ke hilir usaha kopi bisa digeluti, mulai dari menjadi petani kopi ya, kemudian menjadi prosesor kopi, menjadi QC grader atau air grader atau pencicip rasa kopi, kemudian menjadi roaster atau penyangrai, kemudian menjadi barista atau brewer. Jadi dari hulu ke hilir peluang usaha di bidang kopi ini masih sangat luas, masih sangat banyak ya, karena penduduk Indonesia itu 250 juta lebih. Jadi peluang usaha ini masih terbuka luas untuk teman-teman yang ingin menggeluti usaha kopi ini. Dan tingkat konsumsi kopi di Indonesia masih sangat rendah ya. Jadi kalau ingin membuka usaha kopi di bidang apapun, baik itu bikin kedai kopi, baik itu bikin roastery, itu masih bisa, asal kita fokus ya, serius menggeluti usaha ini. Karena kopi ini mungkin kalau digeluti baru pertama kali akan begitu banyak informasi, begitu banyak pengetahuan ya, mungkin yang harus dipelajari. Tapi kalau memang kita memiliki minat atau ketertarikan terhadap dunia ini, maka
itu bisa dilakukan asal kita serius ya, fokus dan menyukai bidang ini. Dan kita bisa belajar karena banyak sekali pelaku usaha kopi dari hulu ke hilir yang sangat terbuka ya, membuka jaringan, membuka kesempatan lebar untuk luas-luasnya untuk bekerja sama. Kami memang pernah membuka booth ya di sebuah rumah sakit, tapi hanya berlangsung selama sekitar 1 tahun ya, kemudian karena pandemi COVID kemudian tutup, sehingga kami hanya fokus usaha dari rumah. Dari rumah kita menjual terutama adalah kopi biji sangrai, kemudian juga menjual minuman kopi siap minum atau kopi ready to drink, kemudian juga menjual peralatan kopi mulai dari alat seduh manual, mesin giling, mesin espresso dan lain sebagainya secara online di marketplace. Namun di samping itu kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa pihak, dengan I.O. ya, untuk melakukan kegiatan pelatihan atau training atau workshop baik kepada teman-teman yang tertarik ingin usaha kopi maupun orang yang ingin mempersiapkan diri untuk purna bakti atau purna tugas yang ingin pensiun. Dan ada juga permintaan untuk mengadakan workshop kepada mahasiswa atau pelajar yang ingin dibekali dengan keterampilan tambahan di bidang kopi. Jadi Idea Coffee hanya fokus di situ sampai saat ini, fokus di pelatihan, di roasting dan penjualan alat kopi dan penjualan kopi biji sangrai. Sampai saat ini kita belum membuka cabang atau kedai di tempat lain ya, karena situasi belum membaik, sehingga kami hanya fokus untuk berjualan secara daring. Buat kawan-kawan yang ingin memulai usaha sendiri atau wirausaha, bisa memulai usaha bidang apapun, yang penting Anda memiliki passion, minat atau ketertarikan atau dorongan untuk terhadap bidang tersebut. Sebagai contoh begini, saya adalah orang yang tidak addicted atau kecanduan minum kopi setiap hari ya, tapi saya senang membuat kopi, menyajikan kopi kepada untuk orang lain. Itulah passionnya. Jadi saya ingin orang lebih mengerti kopi, orang bisa menikmati kopi. Passion saya di situ. Jadi passion saya bukan karena saya adalah pecandu kopi. Buat teman-teman juga begitu. Mungkin ada yang passionnya mengulik kopi, memblend kopi, mencampur kopi ya. Jadi passionnya bisa dari terhadap bidang apapun. Yang penting Anda memiliki passion terhadap bidang tersebut, maka Anda bisa belajar, menekuni lebih lanjut, belajar kepada orang, belajar kepada buku, maupun belajar secara informal ya. Baru setelah itu kalau memang kita memiliki modal ya, modal tidak semata-mata uang, tapi modal juga bisa berupa jaringan, bisa berupa teman ya, bisa berupa kesempatan. Itu adalah modal kita untuk memulai usaha. Jadi usaha kopi khususnya bukanlah usaha yang harus dimulai dengan modal besar ya. Kita bisa memulai dengan sangat sederhana, yang penting Anda memiliki tekad untuk wirausaha. Terima kasih kepada Wajah UMKM Indonesia yang telah mencoba membantu mempromosikan seluruh pelaku UMKM di Indonesia ya, secara bertahap tentu saja. Dan silakan like, subscribe, dan komen di channel Wajah UMKM Indonesia.